Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Pada kali ini akan bahas tentang soal-soal, terutama soal masalah teks laporan hasil observasi. Inilah kita mulai soal yang pertama. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum, melaporkan suatu berupa hasil dari A. Penilaian, B. Pengamatan, C. Koreksi, D. Peluang, E. Penulisan. Jadi, laporan hasil observasi itu berisi penjabaran umum, melaporkan sesuatu berasal dari hasil. Jawaban yang benar adalah hasil pengamatan. Kita mengobservasi, kita mengamati. Berikutnya soal yang nomor 2. Jenis teks laporan hasil observasi mendeskripsikan atau menggambarkan bentuk, ciri, atau sifat umum seperti hal-hal berikut kecuali. Nah, ini yang bukan berarti. A. Keindahan bumi, B. Peristiwa, C. Hewan, D. Benda, E. Tumbuh-tumbuhan. Hasil observasi yang kita observasi apa? Nah, ini yang ditanyakan kecuali. Berarti jawabannya adalah yang A. Keindahan bumi. Bukan diobservasi, tapi kita nikmati. Kalau peristiwa bisa kita observasi, hewan bisa diobservasi, tumbuh-tumbuhan juga bisa, benda. Yang kecuali adalah yang keindahan bumi. Kita nikmati. Soal yang nomor 3. Museum merupakan salah satu tempat paling penting dalam upaya pelestarian sejarah. Kalimat pertama. Kalimat kedua, museum adalah lembaga yang berfungsi mengumpulkan, merawat, dan menyajikan, serta melestarikan warisan budaya masyarakat untuk tujuan studi, penelitian, dan kesenangan atau hiburan. Kalimat yang ketiga, fungsi museum yang utama adalah menyimpan, merawat, mengamankan, dan memanfaatkan koleksi museum berupa benda cagar budaya. Kemudian kalimat yang keempat, dengan demikian museum memiliki fungsi besar, yaitu sebagai tempat pelestarian. Kalimat utama ditunjukkan pada nomor A. 1 dan 4, B. 2 dan 3, C. 1 dan 3, D. 2 dan 4, E. 3 dan 4. Nah, sekarang kalian perhatikan. Kita perhatikan bersama ya. Kalimat 1 dan 4 itu pilihan A. Kalimat 1, museum merupakan salah satu tempat paling penting upaya melestarikan sejarah. Nah, ini penting ini. Ini menjadikan kalimat utama karena ini membahas secara umum. Kalimat pertama ini. Berarti ada yang nomor 1 ini. Tinggal kalimat kedua. Ya, kita baca. Museum lembaga yang berfungsi mengumpulkan, merawat. Nah, ini penjelas ini. Bukan utama. Kemudian yang ketiga, museum adalah fungsi museum yang utama adalah menyimpan, merawat, mengamankan,
dan memanfaatkan koleksi museum berupa benda cagar budaya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, dengan demikian, nah ini kesimpulan keempat. Nah ini, jadi yang kalimat utama ditunjukkan pada nomor berapa? Yang pertama sudah ketemu, kalimat pertama ini merupakan upaya pelestarian sejarah. Kemudian kalimat yang kedua adalah berupa benda museum berupa benda cagar budaya. Ini intinya. Sehingga jawaban yang benar adalah yang C untuk nomor 3. Lanjut soal berikutnya. Nomor 4. Berikut ini yang bukan struktur teks laporan hasil observasi. Nah ini, kalian sudah memahami tentang strukturnya. Pilihan jawabannya adalah yang A, pernyataan umum, B, simpulan, C, deskripsi bagian, yang C, yang D sekarang orientasi, dan E, klasifikasi umum. Nah ini, yang bukan strukturnya adalah yang orientasi. Kenapa? Dalam laporan hasil observasi itu bagian pertama adalah pernyataan umum, kemudian deskripsi bagian, kemudian klasifikasi umum, dan baru terakhir simpulan. Itu strukturnya. Jadi di dalam laporan teks hasil observasi tidak ada namanya orientasi. Berarti jawabannya adalah yang D. Kemudian yang kelima, nomor 5, bekam atau hijamah ialah sebuah teknik pengobatan yang dilakukan dengan jalan membuang darah kotor atau racun yang berbahaya dari dalam tubuh lewat permukaan kulit. Menurut pemahaman umum, sebenarnya bekam berfungsi untuk membuangkan darah yang telah masuk atau telah merusak atau teroksidasi karena tingginya oksidan dalam tubuh. Kutipan teks di atas termasuk salah satu struktur teks laporan hasil observasi, yaitu A, simpulan, B, pernyataan umum, C, deskripsi bagian, D, orientasi, E, resolusi. Nah, kalian perhatikan pernyataan ini simpulan atau bukan? Ini bukan kesimpulan. Kemudian pernyataan umum, apa deskripsi bagian atau orientasi atau resolusi? Nah, yang benar adalah ini di awal laporan. Jadi merupakan pernyataan umum. Artinya apa? Kalimat ini menggambarkan secara umum tentang bekam atau hijamah. Belum dirincikan atau belum ditarik kesimpulan. Makanya jawabannya yang nomor 5 ini adalah pernyataan umum yang benar. Kemudian nomor 6, kalimat utama yang di awal paragraf disebut A, deduktif, B, induktif, C, ineratif, D, campuran, E, deklaratif. Ya, ini sebagai gambaran ya. Jadi paragraf yang kalimat utamanya di awal, ada juga yang di akhir, ada yang di awal dan di akhir. Nah itu kuncinya ada 3 yang perlu kalian ketahui. Nah, untuk kalimat utama yang di awal paragraf itu namanya deduktif. Jadi jawabannya yang benar yang A. Kalau yang ada di akhir namanya induktif. Kalau yang ada di awal dan di akhir atau di dalam paragraf itu namanya paragraf campuran.
Nah itu ketiga ya pengertiannya ya. Kemudian nomor 7, kalimat utama yang ada pada akhir paragraf disebut paragraf A deduktif, B induktif, C interaktif, D campuran, E deklaratif. Nah ini berarti sudah dibahas tadi di atas ya. Di nomor 7 adalah jawabannya yang D. Yang ke-8, berikut ini adalah ciri-ciri teks laporan hasil observasi kecuali ciri-cirinya. Nah, A. Berisi pembahasan berupa ilmu tentang suatu objek konsep. B. Membahas objek secara sistematis yang merinci setiap bagian dengan subjek. C. Membahas objek yang bersifat umum termasuk kategori atau kelompok tersebut. D. Bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. E. Merinci objek atau dari sudut pandang ilmu, definisi, klasifikasi, jabaran, ciri objek. Dari pembahasan tadi jelas bahwa ciri teks laporan observasi kecuali, nah, berarti kecuali jawabannya yang B, membahas objek secara sistematis yang merinci setiap bagian-bagian dengan subjektif. Nah itu. Kemudian nomor 9, wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam-macam jenis. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditata dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan. Diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri dari tuding dan gapit. Apakah ide pokok paragraf di atas? Nah, ini ide pokok atau kalimat utamanya. Nah, kalian perhatikan kalimat pertama dan kalimat terakhir. Kalimat pertama wayang kulit dilihat dari umurnya adalah kalimat dan gaya pertunjukannya dibagi menjadi bermacam-macam jenis. Nah, kemudian kalimat keduanya jenis yang paling terkenal kan menjelaskan jenis. Kemudian wayang terbuat dari menjelaskan wayang kan jenis. Artinya inti kalimat dari paragraf tersebut itu tentang wayang dibagi menjadi beberapa jenis karena kalimat berikutnya adalah menjelaskan jenis wayang. Sehingga jawabannya adalah yang betul adalah yang A. Wayang dibagi menjadi beberapa jenis. Nah, itulah kira-kira yang bisa dibahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang baru menemukan channel saya. Dukung channel saya supaya terus berkembang dan terus belajar memperbaiki diri saya sendiri untuk kebaikan semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.